Let's celebrate Jesus, bukan Isa Al-Masih. Apa pentingnya buat kita, saudara yang kasih? Yang pertama-tama kita tahu ada perbedaan yang sangat jelas, ya. Isa Al-Masih tidak mati, tidak disalibkan, langsung naik ke surga. Dan nanti akan kembali, yaitu turunnya itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan di Bukit Zaitun, tapi di Damaskus, di sebuah tempat kebaktian yang besar. Karena itu saudaraku, tahun ini kita tidak ada kebingungan karena tidak ada dua, yaitu sumber dan tidak perlu diperdebatkan. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu. Ya, yaitu apa yang telah ku terima sendiri. Kita tidak bisa menerima pengetahuan tapi revelation, bahwa Kristus benar-benar mati karena dosa-dosa kita. Dia ditikam. Karena apa? Karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Yaitu pelanggaran itu adalah yang kita lakukan di luar. Tapi kejahatan ada di dalam. Dan ganjaran yang datangkan keselamatan, kesembuhan, kesehatan, kemerdekaan, kebebasan ditimpakan padanya. Saudara, tanpa Kristus mati dan bangkit, maka sia-sialah semuanya. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan yang menulis ini Rasul Paulus, yang adalah pemimpin yang paling anti dan benci kepada pengikut Kristus, yang menangkapi mereka di mana, membunuh mereka, masukkan dalam penjara. Tetapi salib juga berarti siap menderita buat nama Tuhan. Dia benar-benar dikuburkan. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang berkata, yes, dia langsung naik ke surga. No, saudara, dia benar dikuburkan. Memang dia datang untuk mati. Dia datang untuk menanggung dosa kita. Karena orang benar tidak bisa mati, saudaraku. Ya, kita tahu sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa dan keturunannya tidak akan sakit, tidak akan stres, dan tidak akan mati. Tetapi upah dosa adalah maut. Dan kemudian yang paling penting ini, dia telah dibangkitkan as a man. Dia dibangkitkan sebagai manusia. Dan inilah pengharapan kita. Sebab kalau kita tidak percaya Kristus dibangkitkan, berarti kita semua juga tidak akan dibangkitkan. Lewat kebangkitannya kita tahu bahwa kematian itu temporary. Kematian itu cuma sementara. Bukan titik, full stop, tapi koma. Karena akan, yaitu ada kelanjutannya. Tapi masalahnya ada hidup yang kekal dan ada kematian yang kekal. Ya, kita lihat bisa bersama Kristus, bisa juga cuma di dalam yaitu tempat penyiksaan, saudara. Firman Allah menunjukkan dia menampakkan diri. Jadi bukan halusinasi. Bahkan pada 500 orang. Kalau satu orang bisa salah lihat, dua orang mungkin bisa keliru, 500 pasang mata. Dan terakhir kepada Rasul Paulus yang membenci dia tapi menjadi rasul yang luar biasa. Hidup saya diubahkan ketika saya mengalami the living Christ. Karena itu saudaraku, memang kalau cuma nama Yeshua, Yesus, Isa, Iso, itu cuma soal semantik. Tetapi yang jelas ada perbedaan yang sangat berbeda. Dan karena itu saudaraku, hari ini let's celebrate Jesus Christ. Dan kita juga percaya bagaimana dia dibangkitkan, kita pun akan dibangkitkan. And forever we will be with the Lord. Celebrate Jesus Christ in Jesus' name. Amin. Shalom warga kerajaan. Sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya bahwa kabar kita hari ini sangat luar biasa. Amin. Coba saya undang untuk kita bangkit berdiri sebentar. Kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus sangat baik bagi saudara dan saya. Minimal 5 orang. Kalau bisa cari yang belum dikenal. Kalau bisa kasih senyum yang manis, senyum yang terbaik. Oke, baik. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami.
kami ada hari ini sebagaimana kami bisa ada, kami percaya Tuhan. Itu bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tapi kami percaya itu semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau bersepakat, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, untuk kota kami, untuk dimanapun Tuhan tempatkan kami di kota Bondowoso. Kami minta hujan awal, hujan akhir, hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi buat bangsa kami, buat kota kami, dimanapun kami berada, dimanapun telapak kami berpijak. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai kami menjadi saluran berkat-Mu, menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami bisa memenangkan jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih, kami berdoa untuk setiap para pemimpin rohani kami, Bapak Timotius Arifin bersama Esi. Tuhan berkati Tuhan, pakai Bapak Gembala kami senior ini lebih luar biasa lagi, mengembalakan di Rock Ministry dengan hikmat marifat yang daripada-Mu. Kami terus berdoa, terus menopang Bapak Gembala kami di tempat ini, Pak Herman Lipi bersama Ibu, bersama anak mereka. Tuhan berkati Bapak Gembala kami Tuhan. Tuhan terus pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk mengembalakan di Rock Bondowoso dengan lebih luar biasa lagi, dengan fresh anointing. Tuhan berikan Tuhan hikmat pengurapan ilahi, Tuhan terus tambahkan, sertai dengan tanda-tanda yang besar, tanda-tanda yang ajaib menyertai pelayanan hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami semua yang datang sore hari ini, umat-umat-Mu yang datang beribadah kepada-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kami ingin berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, karena kami percaya lewat perjumpaan Tuhan, hidup kami dengan Engkau Tuhan akan mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih di saat kami menaikkan pujian penyembahan kami, ada kuasa, ada mujizat, ada lawatan terjadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan sendiri berbicara Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami datang menyembah Kamu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu pasti terjadi. Oh, kami percaya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya dalam-Mu Yesus Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Aku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Aku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, aku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa kami, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Engkau Yesusku. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, oh, Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rasakan hadir-Mu Tuhan. Kami percaya Kau sanggup menjamah setiap hati kami Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari jemaat saja menyanyikan pujian. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan, Kau hadir Tuhan menjamah kami Tuhan. Tak terbatas, ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Engkau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ku yakin Engkau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan. Oh, terjadi di sini. Mari sama-sama kita sembah Dia. Oh, kami percaya kuasa-Mu Tuhan terjadi di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu selalu nyata
dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Oh, kami percaya kuasa-Mu pasti terjadi dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Percaya kuasa-Mu pasti terjadi Tuhan. Lawatan-Mu pasti terjadi. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya Kau sanggup menjamah setiap hati kami. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Sekali lagi kita katakan Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Haleluya Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang lain ditinggikan, diagungkan. Di
dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Engkau pelukis cakrawala Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertambah, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Engkau pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, karena jalan kebenaran. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan terjadi di tempat ini. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertambah, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertambah, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kami senantiasa percaya Tuhan dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Ku hidup karena percaya, Engkau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ku hidup karena percaya Engkau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Kami terima sekarang. Ku terima sekarang. Kami terima sekarang. Ku terima sekarang. Kami terima Tuhan. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya Tuhan. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Engkau Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ya Rasyadana Baramaya Syukur. Kami Haleluya. mengucap syukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami memiliki Allah yang begitu besar, Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Allah yang begitu mengasihi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau melihat setiap kami sebagai biji mata-Mu Tuhan.
sebagai sesuatu yang sangat berharga Tuhan. Dan Kau memiliki rencana yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah pada malam hari ini ketika kami mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang bukakan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Engkau urapi setiap kami, Engkau sendiri Tuhan yang beracara dalam kehidupan setiap kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat malam saudara-saudara. Selamat malam saudara-saudara. Oke, semangat ya. Oke. Sebelumnya katakan kepada sebelahnya, ya. Ini mungkin rada ekstrim ya. Bilang sama sebelahnya gini, Tuhan tuh nggak sayang sama kamu loh. Tapi Tuhan tuh sayang banget sama kamu. Oke, coba katakan ke sebelahnya, Tuhan tuh gak cuma sayang sama kamu, tapi Tuhan tuh sayang banget loh sama kamu. Oke. Ya, kita mengucap syukur bahwa kita memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kita yakin dan percaya bahwa dalam kehidupan kita ini selalu ada dua pilihan ya saudara-saudara ya. Dalam kita menghadapi apapun itu akan selalu ada dua pilihan ya. Pilihan yang pertama, either kita melakukan yang baik. Pilihan kedua, either kita melakukan yang tidak baik ya. Kita yakin dan percaya bahwa kita ketahui bersama bahwa di dalam kehidupan kita tuh tidak ada yang pernah tinggal diam saudara-saudara ya. Yang pertama, iblis. Iblis tuh gak pernah tinggal diam dalam kehidupan kita. Karena apa? Dia juga memiliki tujuan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Tujuan iblis apa? Kita bersama-sama dengan dia, ya. Tapi yang luar biasa, Tuhan juga punya tujuan yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita apa, saudara-saudara? Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah bersama-sama dengan Dia. Kita kembali lagi bersama-sama dengan Dia. Dalam kita menghadapi kehidupan ini dari sekarang sampai kita meninggal nanti, Tuhan rindu untuk kita diberkati secara luar biasa. Kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi rencananya dalam kehidupan setiap kita, saudara. Nah, ketika kita di dalam kehidupan ini kita ada dua pilihan. Manusia diberikan kebebasan yang sangat luar biasa sama Tuhan. Ya. Saking Tuhan sayangnya sama kita tuh, Tuhan gak menciptakan kita sebagai robot, saudara. Kita dikasih pilihan, kita mau pilih yang mana nih? Kamu mau memilih ikut siapa nih? Ya, gitu ya. Nah, ketika kita memilih ikut iblis, kita tahu ujung-ujungnya kita akan ke neraka. Ya. Nah, ketika kita tahu ujung-ujung kita ke neraka, iblis itu selalu mengajak kita untuk kita melakukan segala sesuatu yang udahlah, kamu lakukan yang buruk aja. Ketika kita melakukan hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan semakin hari kita semakin merasa bahwa kita nggak berharga, saudara. Ya. Ketika kita merasa kita nggak berharga, mungkin ditawarkan hal-hal yang asik di awal ya. Tapi ketika kita terpuruk dalam situasi tertentu, dan kita itu dalam keadaan yang terpuruk, yang terjadi adalah iblis tuh selalu menuduh kita, saudara-saudara. Ya, ketika kita dituduh, kita ditanamkan pikiran yang negatif dalam kehidupan kita. Ketika kita ditawarkan hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita, ujung-ujungnya iblis mau kita mengakhiri hidup kita bersama-sama dengan dia, saudara-saudara. Nah, begitu juga dengan Tuhan ya, saudara-saudara. Tuhan, tujuan akhirnya Tuhan rindu kita bersama-sama dengan Dia. Tuhan dalam kehidupan kita apapun, mungkin kelihatannya Dia menuntut kita untuk melakukan yang baik dan benar. Tapi sebenarnya Dia tidak menuntut kita melakukan yang baik dan benar. Dia rindu kita melakukan hal yang baik dan benar. Karena Dia yakin ketika kita melakukan yang baik dan benar, kita akan dibawa pada sesuatu hal yang positif. Sehingga kita bisa memenuhi apa yang menjadi tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Nah, sekali lagi pilihan tergantung pada kita semua. Kita mau pilih yang mana, saudara-saudara? Ya. Nah, ketika kita selalu pasti dua hal ini selalu mengingatkan kita ya. Tuhan mengingatkan kita akan hal yang ketika kamu
kelihatannya kamu mungkin gak berharga dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan rindu untuk membawa kita semakin hari semakin tidak berharga, menjadi orang yang besar, dan menjadi lebih besar lagi sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Tapi beda dengan iblis ya. Iblis itu dia selalu menantapkan dalam diri kita, kamu tuh gak ada harganya gitu ya. Ketika kamu gak ada harganya, kamu akan terpuruk dalam hal itu, kamu tetap gak ada harganya lagi gitu ya. Dan akhirnya terpuruk pada hal yang lebih kecil lagi. Iya ternyata aku bener, aku gak ada harganya nih. Nah ketika gak ada harganya akhirnya yang terjadi apa? Iya ya, saya nih bukan siapa-siapa di dunia ini. Saya tuh kayaknya gak ada tujuan hidup dalam kehidupan ini. Ya udah, mendingan aku mengakhiri kehidupanku aja gitu ya. Nah ini sering saya jumpain saudara-saudara dalam ada beberapa orang bercerita gitu ya. Mereka itu terpuruk dalam apa yang iblis tanamkan dalam kehidupan mereka gitu ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya mereka berinisiatif untuk mengakhiri hidupnya. Dan kita tahu bagaimana ujungnya gitu ya. Tapi kita yakin dan percaya bahwa di sini kita semua adalah biji mata Tuhan. Kita adalah orang yang luar biasa, orang yang sudah dipersiapkan sama Tuhan untuk rencana yang besar nantinya di situ. Siapa yang percaya saudara-saudara? Silahkan angkat tangannya. Oke, siap ya. Oke. Nah, pada sore hari ini saya mengucapkan terima kasih buat Pak Herman memberikan kesempatan buat saya untuk membagikan apa yang menjadi firman Tuhan pada malam hari ini. Oke, malam hari ini saya beri judul Small but Mighty ya, kecil tapi perkasa gitu ya. Kita yakin dan percaya bahwa kita mungkin kelihatannya sekarang kita tinggal di Bondowoso, kota kecil gitu ya. Kita mungkin sekarang hidup dalam keluarga yang berantakan saudara. Kita mungkin kelihatannya sekarang udah terpuruk, Tuhan banyak hal-hal besar yang saya lakukan yang gak benar gitu ya. Kita merasa bahwa diri kita ini kecil gitu ya. Siapa aku Tuhan? Siapa aku Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan rindu buat kita semua menyadari bahwa kita ini adalah, kembali diingatkan saudara, kita ini adalah anak Tuhan ya. Kita ini udah ditebus oleh Tuhan. Kita ini adalah pangerannya Tuhan ya, kita ini adalah putrinya Tuhan. Dan kita ini udah didesain sama Tuhan ya, untuk menjadi perwakilan Tuhan di bumi ini saudara-saudara. Kalau kita lihat dari awal, pada tahun ini ya Pak ya. Oke, tema kita adalah The Power of Influence ya. Emang kita tuh didesain dari awal oleh Tuhan, bahwa kita tuh dijadikan sebagai garam dan terang dunia. Kita memang didesain oleh Tuhan bahwa kita tuh ditugaskan untuk ketika kita menerima keselamatan dari Tuhan, Tuhan rindu untuk kita boleh membagikannya kepada orang lain saudara-saudara. Nah sehingga apa yang menjadi tujuan akhir Tuhan dalam kehidupan kita, semua orang diselamatkan itu boleh terjadi saudara-saudara. Ada amin saudara-saudara. Siapa yang rindu dipakai oleh Tuhan? Ya, kita yakin dan percaya bahwa mungkin pernyataan kita ya, kita katakan bareng-bareng ya, bahwa saya berharga di mata Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ayo kita katakan bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Saya berharga di mata Tuhan dan Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan saya. Ada amin saudara-saudara? Nah, ketika kita melihat di sini, kita mungkin baca bersama-sama ya saudara. Ini ayat ini sering kita dengar sepanjang bulan ini, mungkin kita mendengar ayat ini terus ya saudara-saudara. Oke, kita baca bersama-sama di Markus 4 ayat 26 sampai 34. Oke, 1, 2, 3, sebelah kanan dulu. Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya nggak diketahui orang gitu ya. Sebelah kiri, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi.
Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang pada naungannya. Ya. Pada malam hari ini saya akan lebih memfokuskan pada kehidupan setiap kita masing-masing gitu ya. Biji sesawi pada malam hari ini saya rindu untuk kita itu belajar bahwa implikasinya mungkin ke diri kita ya. Yang mungkin kita kelihatan kita kecil gitu ya. Tapi ketika kita mulai ditanam, itu kita bisa bertumbuh semakin besar dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Sehingga orang-orang bisa melihat bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Seperti biji sesawi ya, kita lihat di situ biji sesawi awalnya kecil gitu ya. Kita sering nama biji sesawi itu kecil banget gitu ya. Tapi hal yang kecil ketika dia bertumbuh, dia bisa menjadi pohon yang besar gitu ya. Begitu pula dalam kehidupan setiap kita saudara-saudara ya. Kita kecil tapi ketika kita bertumbuh dan kita bisa menjadi besar. Tetapi pertanyaannya begini saudara. Apakah kita sebagai seorang biji, kita mau menyerahkan diri kita dan kehidupan kita untuk ditanam? Nah itu sekali lagi itu pilihan kita. Kita mau membiarkan diri kita untuk ditanam. Dengan ditanam, ketika ditanam dibilang ada di ayat yang lain ya saudara, itu bilang gini, kalau biji itu harus ditanam dulu dan dia mati, baru dia bisa bertumbuh gitu ya. Nah begitu pula dalam kehidupan kita, apakah kita mau mati dan kita mau bertumbuh gitu ya. Nah ketika kita ditanam pertama kali itu, apa itu maksudnya saudara gitu ya. Apakah kita mau mengambil langkah dan kita mau mengambil keputusan untuk kita ditanam? Oke, ketika kita ditanam, apakah kita mau mengambil keputusan untuk kita memulai langkah yang baru dalam kehidupan kita, ya? Nah, itu adalah keputusan setiap kita, saudara-saudara, ya. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah rencana Tuhan buat kita semua ditanam di gereja ini, ya, yang dipimpin oleh Pak Herman, gitu ya. Dan di sini saya yakin dan percaya kita semua akan bertumbuh dalam segala hal saudara ya. Baik itu secara spiritual ya, kualitas dan karakter kehidupan kita. Makanya saya sering berpikir begini ya. Gereja Tuhan itu adalah ekstrim ya saudara. Gereja Tuhan itu adalah rumah sakit jiwa. Ya. Jadi karena dia adalah rumah sakit jiwa ya, makanya banyak orang-orang yang sakit jiwa yang datang ke gereja gitu ya. Tapi jangan khawatir ketika banyak orang-orang yang sakit jiwa datang ke gereja, di situ kita dibentuk bersama-sama untuk kita mempunyai karakter seperti Tuhan nantinya gitu ya. Makanya nggak heran kalau di dalam kehidupan kita mungkin kalau kita di gereja kita gitu ya, kita akan mengalami gesekan satu dengan yang lain. Itulah adalah hal yang biasa ya. Karena itu membantu kita supaya karakter kita bertumbuh dan kita disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pohon yang luar biasa itu saudara. Oke, yang menjadi berkat buat orang lain. Oke, di sini kita akan melihat ada dua tokoh pada malam hari ini yang akan saya bahas. Mungkin Brena bisa tolong di setel, kita akan lihat video sekilas mengenai Petrus saudara-saudara. Dialah yang tampil berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi sehingga 3.000 orang bertobat. Petrus juga yang memimpin para rasul dalam pemberitaan kabar baik kepada orang-orang Yahudi. Dan ketika Samaria menerima Injil, maka Petruslah yang bersama Yohanes yang pergi ke sana. Walaupun Petrus lebih dikenal sebagai rasul bagi orang-orang Yahudi, namun dialah yang pertama kali diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Pada sidang para pemimpin gereja di Yerusalem, Petruslah yang pertama mendesak agar gereja menerima orang-orang non-Yahudi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus tanpa perlu disunat terlebih dahulu. Petrus sering melakukan pelayanan ke kota-kota lain di luar Yerusalem. Ia pergi ke Lida dan Yope, Antioquia, dan mungkin ke Korintus. Hampir bisa dipastikan bahwa Petrus juga pergi ke kota Roma, pusat kekaisaran Romawi. Dan tradisi mengatakan bahwa di kota Roma lah ia meninggal bersama Paulus pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Petrus meninggal dunia dengan cara disalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah. Satu-satunya kisah yang dimiliki tentang kemartiran Petrus berasal dari penulis Kristen awal, Hegesippus. Kisahnya mencakup penampakan Yesus yang ajaib. Ketika Petrus sudah tua, Nero merencanakan untuk menghukum mati Petrus. Ketika murid-murid mendengarnya, mereka memohon kepada Petrus untuk melarikan diri dari kota itu, yang diyakini adalah Roma.
Namun ketika ia sampai di pintu gerbang kota, ia teringat apa yang dikatakan Yesus yang dicatat Yohanes dalam kitab tulisannya di Yohanes 21 ayat 18-19. Jadi Petrus pun kembali ke kota. Setelah ditangkap dan dibawa ke tempat kemartiran, menurut Saint Jerome, ia meminta agar disalibkan dengan posisi terbalik karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhannya. Kuat dugaan bahwa makam Petrus terdapat di dasar gedung gereja Basilika di kota Roma Vatikan, gereja terbesar di dunia. Petrus meninggalkan warisan berupa kitab suci, yakni surat 1 Petrus dan 2 Petrus yang diduga kuat ditulisnya dari kota Roma. Selain itu, menurut tradisi dan penelitian para pakar Alkitab, pengaruh Petrus juga sangat kuat di dalam penulisan kitab Injil Markus. Demikian fakta Alkitab tentang Petrus. Oke, kalau kita lihat dalam kehidupan Petrus, ya, kita melihat bagaimana dia dipakai Tuhan secara luar biasa pada akhirnya gitu. Kita akan melihat bahwa Petrus ini sebenarnya siapa sih gitu ya. Kita ketahuin bahwa Petrus ini dia itu adalah seorang nelayan, saudara-saudara. Nelayan dari Galilea. Dimana ketika menjadi pelayan, dia itu tidak berpendidikan seperti Paulus ya, yang begitu luar biasa memang udah dipersiapkan gitu ya. Nah, Petrus ini adalah nelayan dari Galilea ya. Dia itu anak dari Yohanes. Dan dia adalah rasul pertama yang dipanggil oleh Yesus bersama saudaranya Andreas ya. Nah, Petrus ini dia tinggalnya di Betsaida di Galilea ya. Dia murid pertama yang mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah ya. Jadi yang lain murid-murid belum mengetahui bahwa Yesus anak Allah, tapi Petrus yang nemuin dulu gitu. Oh, ini ternyata Tuhan, ini anak Allah gitu ya. Nah, dia ini juga yang menghunus pedang, saudara-saudara ya. Pada waktu Yesus ditangkap, ada hamba dari imam besar ya, saking dia keselnya gitu ya, sama dia dipotong gitu ya. Nah, itu Petrus tuh ya. Nah, dan juga dia ini yang menyangkal Yesus selama 3 kali, menyangkal Yesus 3 kali dia saudara. Nah itu Petrus tuh gitu ya. Kita akan lihat detail mengenai Petrus. Karakter Petrus itu luar biasa banget saudara-saudara ya. Dia itu orangnya tanggap saudara ya. Jadi saking tanggapnya gitu ya, apa yang disampaikan oleh Yesus itu kebanyakan sama dia tuh ditanyain gitu ya. Nah Tuhan itu maksudnya apa? Lah kok bisa begitu gitu ya. Jadi dia orangnya tanggap banget gitu ya. Terus dia selalu memperhatikan apa yang dia dengar dan dia lihat saudara. Ya, jadi dia itu orangnya lebih bisa melihat situasi ya. Oh ini situasinya begini nih gitu ya. Jadi harus begini nih kita nih gitu ya. Nah ketika Tuhan berkhotbah, ketika Tuhan melakukan pelayanan gitu ya. Petrus ini yang paling tanggap dari antara murid-muridnya yang lain ya. Nah dan juga dia itu banyak berkomentar gitu ya. Jadi apa-apa Tuhan ngomong apa gitu sama dia dikomentarin gitu ya. Nah ini Petrus saudara-saudara gitu ya. Nah dan juga dia ini orangnya emosional ya. Dia ini orangnya keras banget. Jadi batu lah ya, kepala batu, mungkin kita bisa ngomong kepala batu banget gitu ya. Tapi karakter bagusnya Petrus ini, dia itu ketika dia dibilang bahwa kamu seharusnya nggak begitu, itu salah gitu ya. Dia ini mudah insaf saudara ya. Nah juga dia tuh ketika dikasih tahu tuh bisa gitu ya. Jadi dia ini mengakui kesalahan, iya memang saya salah, saya minta maaf gitu ya. Dan juga yang kedua itu dia itu mudah insaf ketika dia menyangkal Tuhan Yesus ya. Nah Petrus ini juga memiliki karakter orangnya spontan gitu ya, dalam bicara gitu ya, dia spontan gitu ya. Jadi kan nggak bisa begitu dong, ini harusnya begini gitu ya. Dan juga dia itu tindakannya itu suka tiba-tiba ngelakuin apa gitu ya. Sama dengan ketika Tuhan datang di pinggir dan dia nantangin untuk Tuhan aku berjalan di atas air ya Tuhan ya gitu ya. Jadi tindakan dia tuh karena dia saking spontannya gitu ya. Dia melakukan itu gitu. Tapi mungkin kita bisa melihat bahwa karakternya Petrus nih gak baik tuh gitu ya. Tapi justru Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang positif saudara-saudara ya. Nah itu bagaimana Tuhan tuh melihat setiap kita ya. Tuhan tuh luar biasa ya.
saking sayangnya gitu ya sama kita ya. Nah, kita di sini kita juga bisa melihat bahwa Petrus ketika dia setelah menyangkal Tuhan selama 3 kali gitu ya. Dia ini milih untuk insaf. Dia memilih untuk menyadari anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Dia memilih bertobat dan dia memilih untuk kembali ke jalan yang Tuhan udah siapkan buat dia, gitu ya. Beda dengan kita melihat bahwa Yudas Iskariot ya, murid Tuhan yang mengkhianati Tuhan gitu ya. Dia memilih untuk hal yang sebelumnya yang kita bahas ya. Dia memilih bahwa iya aku melakukan kesalahan nih. Tapi dia itu tidak mau menerima kasih karunia yang Tuhan kasih, anugerah yang Tuhan kasih. Dan akhirnya dia memilih untuk dia tinggal dalam kesalahannya. Dia merasa bersalah. Dan akhirnya dia merasa tertuduh oleh iblis. Dan akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ya. Nah, beda dengan Petrus, saudara. Ya. Petrus ini dia memilih untuk, ya aku emang menyangkal Tuhan, tapi aku akan kembali lagi ke apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan saya gitu ya. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan Petrus, saudara, ya. Ketika dia menyadari dan menerima anugerah Tuhan dan dia mau berubah, yang terjadi adalah Tuhan mengangkat dia untuk menjadi seorang guru, saudara, ya. Di mana dia itu memberitakan kabar gembira mengenai Tuhan gitu ya. Dan Tuhan mengangkat dia untuk menjadi seorang pemimpin gitu ya. Bahkan seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketika Pantekosta gitu ya, kita bayangan dari kepemimpinan Petrus gitu ya, 3.000 orang bertobat dan mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu setelah dia menyangkal Tuhan. Dan dia memilih untuk, oke Tuhan, aku tahu aku salah, aku mau kembali ke jalanmu. Dan membuahkan bahwa orang-orang bertobat dan mengenal Tuhan ya. Dan juga apa yang Petrus lakukan gitu ya. Ketika dia tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupannya dan dia mengenal jati dirinya dia yang sebenarnya gitu ya. Dia itu menyembuhkan orang sakit, saudara. Ya, pelayanan dia setelah dia menyangkal Tuhan gitu ya, setelah pertobatannya dia. Nah, orang lumpuh di gerbang Bait Allah di Yerusalem disembuhkan oleh Petrus. Nggak hanya itu aja, saudara, gitu ya. Dia bahkan diberi kuasa untuk membangkitkan Dorkas dari kematian, saudara. Ya. Dan yang terjadi adalah awal dia untuk dia memberitakan kabar gembira ke orang non-Yahudi ya. Pada saat itu ketika Tuhan menyuruh Cornelius ya, perwira Roma, itu untuk datang mengundang dia ya. Dan akhirnya sejak saat itu dan dia diberikan penglihatan sama Tuhan gitu ya. Tentang makanan yang haram dan yang halal gitu ya. Dan di situ dia tahu bahwa iya ternyata Tuhan itu tidak menyelamatkan orang Yahudi aja gitu ya. Tapi Tuhan rindu untuk berita tentang keselamatan Tuhan ini disebarkan ke seluruh bangsa, saudara-saudara. Dan juga dia dilepaskan dari penjara ya secara ajaib oleh malaikat Tuhan. Sempat dipenjara juga dia ya. Dan dia itu menyebarkan Injil ke seluruh bangsa, saudara, gitu ya. Dan dia tahu apa yang menjadi tujuannya dalam kehidupan dia, gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi dari pelayanan Petrus? Ada kegaduhan besar, di situ ya. Ketika ada kegaduhan besar, apa yang terjadi? Akhirnya dia ditangkap ya ke mahkamah agama, gitu ya. Tapi yang Petrus lakukan juga, dia tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dan dia memutuskan untuk dia regenerasi, saudara-saudara. Regenerasi dia mempersiapkan generasi yang selanjutnya. Untuk mereka itu mengenal Tuhan ya. Dan mereka menyebarkan kabar gembira tentang Tuhan ke bangsa-bangsa dan ke orang lain gitu ya. Jadi dia menyerahkan kepemimpinan di Yerusalem kepada Yakobus saat itu, saudara. Ya. Nah, ketika kita bisa melihat di sini ya, bahwa Petrus ya kelihatannya mungkin ketika Tuhan memanggil kita gitu ya, tapi kok begini ya hasilnya, kok malah ada kegaduhan gitu ya, ada sesuatu yang nggak enak dalam kehidupan kita gitu ya.
Tapi jangan khawatir saudara, itu bagian dari proses kita gitu ya. Jadi jangan kita juga berkecil hati bahwa oh ya berarti aku mungkin tidak melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan ya gitu. Enggak juga saudara ya. Kita lihat di sini bahwa Petrus tuh awal menjadi nelayan ya. Tuhan angkat dia menjadi guru dan Tuhan angkat dia menjadi pemimpin gitu ya. Karena dia memilih untuk mengikut apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya saudara ya. Nah yang kedua yang kita akan lihat adalah Gideon ya saudara-saudara. Gideon ini luar biasa banget ya. Kita nanti mungkin saudara-saudara bisa baca di Hakim-Hakim 6, 7, 8 ya. Nah ini cerita mengenai Gideon. Nah Gideon ini artinya adalah pahlawan yang gagah berani ya. Nah, saya yakin dan percaya pada waktu itu kita udah belajar bareng-bareng banyak dikupas juga ya. Bahwa nama yang Tuhan berikan gitu ya, atau nama yang orang tua mereka berikan pada saat itu maksudnya tuh ada maksudnya saudara ya. Tidak hanya nama sekedar nama gitu ya. Begitu pula dengan Gideon. Gideon ini adalah artinya pahlawan yang gagah berani. Nah Gideon ini adalah anak Yoas dari Bani Abiezer, dari suku Manasye ya di Israel pada saat itu. Orang Israel pada saat itu apa yang terjadi gitu ya. Gideon ini pada saat itu orang Israel pada saat itu menyembah berhala saudara. Ya. Jadi ketika saat itu ada 40 tahun damai setelah pemerintahan Deborah, benar ya Pak ya. Nah akhirnya yang terjadi mereka hidup dalam kedamaian. Nah ketika mereka orang bangsa Israel ini hidup dalam kedamaian, apa yang terjadi? Mereka kembali menyembah Baal, saudara-saudara. Ya. Nah ketika orang Israel menyembah Baal gitu ya, mereka hidup dalam ketakutan saat itu. Karena kenapa? Karena pada saat itu ada orang Midian, bangsa Midian ya, itu menguasain Israel saat itu gitu ya. Dan apa yang terjadi? Ketika bangsa Israel itu mau menuai apa yang mereka tanam, itu tiba-tiba sama orang Midian tuh dihancurin saudara, dihancurin gitu ya. Nah dan nggak cuma itu aja gitu ya, bangsa Israel pada saat itu ternak-ternak mereka pun dibunuhin sama orang Midian gitu ya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Orang Israel saat itu hidup dalam kesengsaraan dan dalam kemelaratan saudara gitu ya. Nah akhirnya kembali lagi mereka berseru pada Tuhan, Tuhan selamatkan kami gitu ya. Dan saat itu Tuhan udah mengirim nabinya sebelum Gideon ini ya. Tapi mereka nggak mau dengar gitu ya. Dan akhirnya Tuhan mengangkat Gideon ya untuk menjadi pemimpin bangsa ini gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada Gideon gitu ya? Gideon ini adalah seorang yang minder saudara. Ya, jadi dia itu di awal, ya, dia itu tidak mengenal siapa jati dirinya menurut Tuhan ya. Tapi dia tahu jati dirinya dia, oh ya, jati diriku, aku nih dari bangsa yang kecil gitu ya. Nah, jadi Gideon ini, bentar ya, dia bilang gini sama Tuhan ya, Tuhan, kaumku tuh kaum yang paling kecil gitu ya, di antara suku Manasye gitu. Aku seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Siapa aku Tuhan gitu? Engkau mau pakai aku, siapa aku gitu? Aku nih nggak ada apa-apanya. Dan pada waktu itu Gideon masih muda saudara gitu ya. Apa yang terjadi? Gideon pada saat itu dia menolak mentah-mentah panggilan Tuhan gitu ya. Nah ketika dia menolak panggilan Tuhan, akhirnya Tuhan sendiri datang kepada dia gitu ya, mengingatkan, oke, kamu itu orang yang luar biasa Gideon gitu ya. Nah tapi Gideon tuh meskipun Tuhan ngomong, malaikat Tuhan ngomong, dia tuh masih gak percaya karena dia melihat pada kenyataannya, hidupku ini kok gini ya gitu ya. Nah akhirnya ketika itu dia minta tanda sama Tuhan. Tuhan nyuruh dia begini, oke gini Gideon, kamu pastikan hancurkan ya Baal-Baal yang ada gitu. Nah dia pada saat itu disuruh ngancurin Baal. Waduh Tuhan, siapa aku gitu ya? Aku disuruh ngancurin Baal-Baal.
Tuhan kan tahu konsekuensinya apa gitu ya. Ketika aku menghancurkan Baal, aku nih mati nih Tuhan gitu ya. Nah, tapi pada waktu Tuhan itu memberikan instruksi sama dia, yang dia lakukan adalah dia taat tanpa dia melihat jati diri dia yang asli, yang dia lihat saudara. Jadi pada saat itu dia memakai kacamatanya Tuhan, dia taruh di dalam kehidupan dia. Oke Tuhan, karena Engkau yang suruh, oke, aku mau lakukan gitu ya. Nah, ketika dia melakukan, dan dia masih, karena dia dalam ketakutan, dia melakukannya di malam hari saudara ya. Dan ternyata besoknya itu ketahuan saudara ya. Ini siapa yang ngelakuin? Gideon yang ngelakuin gitu ya. Tapi puji Tuhannya waktu itu ayahnya itu membela dia gitu ya. Ayahnya bilang gini, oke gini deh. Iya Gideon, misalnya Gideon ya yang ngancurin ya gitu. Oke, dan ayahnya menantang orang-orang di situ bilang bahwa oke gini deh. Kalau memang Baal itu hidup, biar Baal aja yang berperkara sama si Gideon gitu ya. Nanti Gideon ini kan mati sendiri gitu ya, karena dihancurin sama Baal ini gitu ya. Nah, dan akhirnya ya puji Tuhan karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang hidup gitu ya. Jadi tidak ada kematian di situ, maksudnya tidak ada Gideon yang mati di sana ya. Nah, dan gak cuma itu aja, dia setelah itu apa yang terjadi? Dia masih minta tanda saudara sama Tuhan gitu ya. Dia bilang sama Tuhan gini, Tuhan ini ada bulu kambing nih, kambing apa domba ya Pak ya? Either one lah ya. Ada bulu nih Tuhan ya. Aku taruh di sini ya Tuhan ya, kata dia. Kalau di bulu ini, pertama dia minta, kalau yang di bulu ini basah, kan ada embun di situ kan. Di bulu ini aja yang basah, dan di lainnya kering, berarti aku yakin bahwa Tuhan yang memilih aku, kata dia. Akhirnya Tuhan perbuat lah gitu ya. Jadi di bulu itu kering, yang lainnya basah. Gak cuma itu saudara, setelah itu dia nanya lagi sama Tuhan gitu ya. Tuhan, sorry nih Tuhan gitu ya. Kayaknya kurang ajar ya. Tapi untuk meyakinkan aku, dia bilang ya, udah dibalik deh Tuhan. Sekarang yang bulunya ini, yang apa basah ya, kering ya, yang lainnya basah gitu ya. Oke, kalau memang itu terjadi, benar berarti Tuhan pilih aku. Padahal dia udah melihat loh saudara ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan gitu ya. Dan benar saudara, Tuhan akhirnya memenuhi tanda itu gitu ya. Akhirnya yang terjadi bahwa benar, yang di sini kering, yang lainnya embun gitu. Akhirnya dia pada saat itu dia menyerahkan diri. Iya benar, ternyata Tuhan memang memilih aku gitu ya. Ya udah Tuhan, maunya apa nih? Tapi nggak cuma sampai situ saudara. Apa yang terjadi? Gideon dia melihat bahwa yang dihadapi oleh dia itu adalah ratusan ribu orang saudara gitu ya. Tapi pada saat itu yang dilakukan Tuhan adalah Tuhan selalu bilang sama Gideon, kamu jangan khawatir gitu ya. Segala sesuatu kamu coba pandang diri kamu dari kacamataku. Nah yang kedua, ketika kamu melakukan sesuatu, itu bukan kamu yang melakukan, tapi aku akan menyertai kamu gitu ya. Nah akhirnya apa yang terjadi saudara? Dari 20.000 orang, 30.000 orang, akhirnya 20.000 orang Israel bilang sama mereka, yang takut pulang katanya dia. Akhirnya 20.000 orang pulang, hanya tersisa 10.000 orang di situ ya, yang untuk menghadapi bangsa Midian. Dan dari 10.000 orang itu Tuhan bilang sama dia, oke gini deh, di ini lagi ya, kita sortir lagi nih gitu ya. Kamu bilang sama orang Israel yang ikut di sini, suruh mereka minum, dan di situ nanti aku yang milih siapa yang akan pergi ke Midian dan siapa yang enggak, kata Tuhan. Nah akhirnya apa yang terjadi saudara? Orang yang minum dengan berlutut gitu ya, jadi waktu itu mereka minum di sungai gitu ya. Ada orang yang minumnya kayak anjing gitu ya, jilat-jilat begitu. Ada yang minumnya sopan saya minum ya misi. Ada yang sopan saudara ya. Jadi mereka ngambil dan mereka minum ya. Dan ternyata yang Tuhan pilih itu yang mana kira-kira saudara? Yang dengan kayak anjing atau yang diambil? Yang mana saudara? Yang diambil gitu ya. Nah di sini saya melihat bahwa Tuhan tuh memperhatikan karakter masing-masing gitu ya, orang gitu ya. Nah, dan yang terjadi akhirnya 300 orang aja ya.
yang di sana. Dan lucunya ketika 300 orang ini yang dipilih melawan banyak orang, Tuhan ini suruh si Gideon itu, oke gini Gideon, kamu malam ini kamu ke itu ya, ke perkemahannya orang Midian ya. Jadi sama Tuhan tuh memang benar-benar dipersiapkan gitu ya. Kamu kan takut nih, kamu kan rada bimbang nih, kamu ke sana gitu ya. Dan ketika dia ke sana apa yang terjadi saudara? Dia mendengar orang Midian saat itu bilang begini, di Hakim-Hakim 7 ya. Ketika Gideon tiba di sana, ia mendengar seorang sedang menceritakan mimpinya kepada kawannya. Ya. Orang itu berkata begini, saya bermimpi ada seketul roti terguling-guling masuk ke perkemahan gitu ya. Wah, katanya orang di situ. Itu pasti pedang Gideon anak Yoas, orang Israel itu. Berarti Allah sudah memberikan kemenangan kepadanya atas orang Midian dan seluruh angkatan perang kita gitu ya. Nah, jadi pada saat Gideon ke sana dan dia mendengar hal itu, maka dia semakin yakin dan semakin pede. Oh iya ya, ternyata mereka takut nih gitu ya. Dan kita tahu ya di akhir ceritanya bahwa Gideon itu dan pasukannya, dia mengalahkan orang-orang Midian hanya dengan meniup sangkakala dan ada gentong yang kosong sama dia dihancurin gitu ya. Dan akhirnya mereka ketakutan dan mereka saling bunuh satu dengan yang lain gitu ya. Nah, Tuhan lakukan itu, Tuhan bilang, oke, biar mereka melihat bahwa ini campur tangan Tuhan, bukan karena kekuatan mereka gitu ya. Nah, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita gitu ya, mungkin kita merasa bahwa siapa sih aku ini kecil Tuhan gitu. Nah, mari kita bersama-sama melihat, jangan melihat segala sesuatu dari kacamatanya kita saudara gitu ya. Tapi ketika kita melihat dari kacamatanya Tuhan, masing-masing dari kita itu bukan suatu kebetulan ada di sini. Bukan suatu kebetulan kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Bukan suatu kebetulan kita punya kemampuan yang beda-beda. Tetapi kita ini sebenarnya sama Tuhan sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar saudara-saudara. Jadi mari kita sama-sama ketika kita tahu siapa kita gitu ya. Ayo kita mulai belajar untuk melakukan dari hal yang kecil saudara-saudara ya. Hal yang kecil itu apa aja gitu ya. Mulai melakukan hal yang kecil dari perkataan kita ya. Nah, kenapa gitu? Saya yakin dan percaya bahwa hal yang kecil yang kita lakukan itu membawa dampak yang luar biasa saudara-saudara. Dimanapun Tuhan tempatkan kita gitu ya. Saya belajar untuk melakukan hal ini gitu ya di dalam kehidupan keluarga saya saudara gitu ya. Saya sama Michael kita berkomitmen gitu ya bahwa kita itu dalam pernikahan kita terutama gitu ya. Kadang kita seringkali kita melupakan 4 hal yang simple saudara ya. Kita ngomong sama pasangan kita, thank you ya udah dibantu ya gitu ya. Kadang kan ya udah memang selayaknya kamu bantu aku gitu kan. Nah, itu kadang kita lupa gitu ya untuk ngomong thank you. Yang kedua, ketika kita salah, apakah kita mengakui saudara? Kita minta maaf enggak gitu ya? Bagus, minta maaf kan. Great ya. Oke, yang selanjutnya, apakah kita sopan gitu ya sama pasangan kita gitu? Apakah kita di dalam keluarga kita tanamkan hal ini gitu ya? Kita mendidik anak-anak kita, apakah kita menanamkan hal-hal ini gitu ya? Bahwa kita itu excuse me itu artinya permisi gitu ya. Apakah kita sopan gitu ya. Dan selanjutnya apakah kita menghargai mereka saudara. Apakah kita menghargai pasangan kita. Apakah kita menghargai anak-anak kita gitu ya. Dan selanjutnya apakah kita, ini kata yang sering, bukan sering sih. Sekarang kayaknya gampang kok kita ngomong I love you gitu ya. Kalau di luaran ya. Tapi kalau di rumah apakah kita satu dengan yang lain kita ngomong I love you. Papa sih, I love you mama gitu ya. Apa? Ya lu tau lah gitu ya. Ya gue sayang deh sama lu gitu. Apa begitu gitu ya. Oke, dan sama anak-anak kita gitu ya. Itu bahasa cinta mereka saudara. Kadang kita melakukan hal itu gitu ya. Dan selanjutnya apakah mereka itu benar-benar sesuatu yang berharga buat kita. Nah itu kadang kita lupa gak nunjukin hal itu gitu ya. Nah selanjutnya. Apakah kita mulai lakukan hal kecil? Ayo saya mengencourage kita semua. Mulai lakukan hal yang kecil melalui tindakan kita saudara-saudara. Saya yakin dan percaya apapun yang kita lakukan.
itu membawa pengaruh yang besar yang mungkin kita nggak lihat sekarang gitu ya. Tapi sebenarnya itu membawa pengaruh yang besar di kemudian hari saudara ya. Dengan cara bagaimana memperhatikan gitu ya. Dan juga hal yang bertindak juga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, apakah kita mengucap syukur, apakah kita lebih banyak mengeluh saudara. Ya, itu kelihatannya sepele ya gitu. Tapi itu benar-benar mempengaruhi kehidupan kita dan itu benar-benar mempengaruhi karakter kita. Dan akhirnya endingnya mempengaruhi keyakinan kita akan diri kita saudara gitu ya. Dan juga apakah kita mau belajar bersama? Apakah kita mau makan bersama? Makan itu penting saudara, makan bareng gitu ya. Karena biasanya di makan bareng itu yang terjadi adalah pikiran kita lebih terbuka saudara gitu ya. Makanya orang kalau buat deal sesuatu tuh biasanya lewat ayo makan bareng yuk gitu ya. Dan yang selanjutnya apakah kita mau melakukan untuk berdoa bersama? Kita saling membantu satu dengan yang lain, saling mendukung ya. Dan juga apakah kita melakukan hal yang kecil ya, lewat apakah kita mau memperlengkapi diri kita saudara gitu ya. Kita tahu bahwa kita diciptakan secara luar biasa sama Tuhan. Tapi sekali lagi untuk menjadi hal yang luar biasa juga ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu kita memperlengkapi diri kita saudara gitu ya. Nah semua tokoh-tokoh dalam Alkitab itu semua Tuhan siapin gitu ya. Rencananya apa? Dipersiapkan dan mereka mengalami proses-proses yang mereka harus hadapin sehingga mereka menjadi orang yang udah siap untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah dalam kehidupan kita apakah kita mau memperlengkapi diri kita gitu ya? Apakah kita mau memperlengkapi keluarga kita saudara? Itu mungkin hal yang paling dekat sama kita ya, yang kita bisa lakukan. Setiap kita bisa lakukan itu saudara. Apakah kita mau memperlengkapi keluarga kita gitu ya? Apakah kita mau memperlengkapi teman-teman yang sudah Tuhan percayakan buat kita? Apakah kita mau memperlengkapi ya anak buah yang mungkin kerja gitu ya, yang mungkin ada bisnis? Apakah kita mau memperlengkapi mereka gitu ya, untuk mereka menjadi apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan mereka gitu ya? Dan juga untuk generasi kita saudara. Saya yakin dan percaya bahwa kakak-kakak dewasa muda gitu ya, bimbinglah kami ya, para KGC gitu ya. Dan juga KGC juga kita mulai belajar untuk memperlengkapi sekolah minggu saudara-saudara ya. Nah selanjutnya kolaborasi ya saudara-saudara. Nah dari hal yang kecil saya yakin dan percaya ketika kita bisa berkolaborasi bersama. Seperti puzzle ya saudara ya. Puzzle itu ketika kita beli puzzle-nya kan satu-satu gitu ya. Ketika dia satu-satu, dia bisa menjalankan fungsinya enggak dengan baik. Puzzle kan banyak tuh kita rangkai ya. Jadi satu kesatuan dan juga akhirnya jadi benda yang wow banget gitu. Nah ketika dia berdiri sendiri gitu ya, apakah dia bisa menjalankan fungsinya dengan baik? Enggak saudara. Tapi ketika dia bersatu dengan pasal-pasal yang lain, dia akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa saudara. Begitu pula dalam kehidupan setiap kita ya saudara. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan rindu untuk kita satu dengan yang lain tuh sesuai dengan kemampuan yang Tuhan kasih. Sesuai dengan karakter yang Tuhan kasih untuk kita saling memperlengkapi saudara. Supaya apa saudara? Supaya nama Tuhan dimuliakan, kita bisa membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan saudara. Mereka mengalami, mereka mengenal siapa jati diri mereka saudara gitu ya. Nah jadi ayo kita berkolaborasi baik itu di rumah, kompak satu dengan yang lain di dalam keluarga ya. Dan juga di dalam gereja gitu ya. Bahkan saya yakin dan percaya ketika kita bisa kompak dan kita bisa berkolaborasi bersama baik kita di rumah dan di gereja, kita akan bisa menjangkau orang-orang di kota ini saudara. Dan kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang lain di bangsa ini saudara. Siapa yang percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita saudara? Ada amin saudara? Oke, ini saya nggak bahas ya. Jadi Tuhan mau untuk kita mengenal siapa jati diri kita gitu ya. Dan ketika kita mengenal siapa jati diri kita saudara gitu ya. Kita memiliki iman, kepercayaan bahwa dia tuh Allah yang luar biasa. Tapi iman ini juga berbicara bahwa kita percaya bahwa kita ini dipakai oleh Tuhan dan kita ini memang anaknya Tuhan gitu ya. Dan setelah itu apa yang harus kita lakukan? Ayo perlengkapi diri kita gitu ya. Jadi apa yang Tuhan memang rencanakan dalam kehidupan kita gitu ya. Dan biarlah kita semua boleh menjadi dampak dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya bahwa sesuatu yang besar itu dimulai dari langkah sedikit demi sedikit saudara.
Suatu yang besar nggak terjadi begitu aja besar gitu ya. Tapi suatu yang besar itu dimulai dari langkah yang kecil, kecil menjadi besar, besar dan besar. Siapa yang rindu untuk dipakai Tuhan secara luar biasa saudara? Silakan angkat tangannya saudara. Terima kasih saudara, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Wow, saudara diberkati, amin. Haleluya. Saudara, yang saya tangkap awal ya, kita berada di Bondowoso ini bukan secara kebetulan, saudara. Amin. Kota kecil yang mungkin dulu saya pindah dari Batam, saudara, cari di peta susah sekali. Tapi percaya saudara, dari tempat ini akan lahir orang-orang yang luar biasa. Amin. Nah, saya suka tadi saudara bagaimana Tuhan juga mengangkat Petrus, pemain musik bisa ke depan ya. Petrus kemudian juga Gideon dengan latar belakang yang tidak mungkin saudara. Tetapi Tuhan bisa mengangkat siapapun tanpa melihat latar belakang. Yang jelas begini, ketika Petrus bertobat, ketika Petrus saudara mulai berubah kehidupannya, maka itu turning point, titik balik untuk dia mengalami lawatan Tuhan dan dia dipakai Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir saudara, lakukan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Karena itu akan berdampak besar dalam kehidupan kita. Saya suka kata tadi Kak Enci, makan bersama. Oh haleluya. Makan bersama saudara, itu seperti hal sepele. Tapi saudara, Yesus pun menerapkan hal yang sama sebenarnya ya. Bahwa dia ketika diajak oleh Matius, ayo makan di rumahku, aku mau menumpang di rumahmu. Dengan orang Farisi juga seperti itu. Lagu terakhir tadi. Nah saudara, ayo hari ini jangan lihat keadaanmu hari ini. Jangan lihat di mana engkau berada hari ini. Jangan lihat sekecil apapun yang kau lakukan hari ini. Tapi lihat siapa yang beserta dengan kita. Ketika engkau dimanapun engkau berada ada Yesus. Maka engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita bangkit beri bersama-sama. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini. Yesus terima kasih Tuhan. Amin. Karena percaya Kau yang berjanji setia. Katakan, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan. Mari jadikan pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Yesus, meski dalam kesesakan, suruh hidupku ada dalam genggaman. Mari katakan bersama-sama, aku punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Haleluya. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Haleluya. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan. Mari kita sembah Dia. Mari bangun imanmu masing-masing. Bangun imanmu masing-masing. Engkau kecil, namun engkau akan dibuat perkasa. Engkau berada di tempat terpencil, namun Tuhan akan membuat engkau menjadi besar. Mungkin apa yang kau lakukan hari ini sederhana, tidak diperhitungkan
besar, hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Sembah Dia. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus. Oh, aku punya Tuhan yang besar, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup beriman. Imanku bersepakat percaya kuasa. Katakan amin. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dan mari berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan umat pilihan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kami diingatkan. Kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup mengangkat dan membuat mujizat. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati kami. Itu yang Tuhan sediakan bagi umat-Mu di tempat ini. Ajar kami terus setia dan mengandalkan Tuhan. Kami tahu Tuhan masih punya rencana-rencana besar. Tidak ada kata terlambat dan selalu ada kesempatan di dalam kasih karunia, dalam anugerah daripada Tuhan. Berkati hamba firman-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan hari ini. Biar itu tertanam dalam hati kami Tuhan. Dan kami tidak putus asa. Kami akan terus semakin giat dalam Tuhan. Kami akan bangun iman kami. Walaupun sebesar biji sesawi. Namun benih itu akan bertumbuh menjadi pohon yang besar. Dan menjadi tempat perlindungan bagi banyak makhluk yang ada. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat firman Tuhan. Terima kasih yang menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati kata bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami Jemaat Rock Bondowoso mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Ibu Enji yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Ibu. Saatnya untuk kita memberi yang terbaik buat pekerjaan gereja ini. Kita akan mempersembahkan di mana persembahan ini ada 2 amplop persembahan, yaitu yang merah persembahan umum, yang biru persembahan untuk perawatan gedung. Untuk itu mari kita akan menyiapkan dan juga ada ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Haleluya. Kita persiapan persembahan ini, kita doa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Di mana Engkau telah memberkati setiap kami. Saatnya kami mau menabur buat gereja ini supaya boleh menjadi berkat buat gereja ini dan juga suci, kuduskan atas setiap pemberian dari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus
siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, kita akan doakan anak-anak ya. Oke baik. Aku pahlawan kecil, Amin. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Katakan, tidak ada. Aku pahlawan kecil, Wow, anak-anak yang luar biasa, saudara. Amin. panglimaku. Tuhan di pihak kita. Ayo mohon para orang tua ke depan yuk. Kita doakan, tumpang tangan, perkatakan profet lawan kecil. Amin. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Haleluya, haleluya. Wow, ini anak-anak yang luar biasa. Saya yakin saudara di tempat ini akan muncul anak-anak atau generasi yang perkasa. Amin. Mereka akan menjadi pejabat. Oh, kok saudara kok biasa-biasa sih tanggapannya? Mereka jadi pejabat, amin. Dokter, orang-orang yang profesional, saudara. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa buat anak-anak kita. Bapa bersama dengan hambamu, pekerja, orang tua dan seluruh jemaat bersepakat hari ini. Berdoa buat anak-anak kami, perlengkapi terus mereka dengan firman-Mu. Kami yakin Tuhan dari tempat ini akan muncul generasi yang luar biasa. Diperlengkapi dengan firman Tuhan, di mana kebenaran itu akan berjalan di depan mereka sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan yang akan menyertai di barisan belakang mereka. Generasi yang perkasa, masa depan yang penuh dengan pengharapan yang gilang gemilang Tuhan sediakan. Oleh karena Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Walaupun hari ini mereka merasa bahwa mereka tidak ada apa-apanya. Mereka dalam keterbatasan. Namun ketika mereka punya Tuhan yang besar, maka Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan mereka Bapa. Sertai, jaga dengan malaikat Tuhan yang akan menuntun mereka, melindungi mereka. Darah Yesus yang bungkus mereka Tuhan. Dan kami berkati dengan berkat generasi, yaitu berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian kehidupan anak-anak kami. Dan orang tua diberikan roh yang takut akan Tuhan. Juga para ayah dan perwalian semuanya, keimaman semuanya dijalankan dengan baik. Menggiring anak-anak-Mu Tuhan hidup dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya anak kita diberkati, kata bersama-sama. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji. Mari kita akhiri ibadah ini saudara. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima
sekarang. Amin. Kemenangan dan sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup beriman. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dan. Mari angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Engkau akan berjalan dalam kendaraan kemenangan. Dan apapun yang engkau hadapi, percaya Tuhan ada di depanmu sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan yang terus menyertai kehidupanmu. Engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang sanggup menutupnya. Ketika Tuhan yang mengangkatmu, tidak ada seorang pun yang sanggup menutupnya dan menurunkannya. Dan hari ini terima berkat itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.